Oke, John-Johnku semua, brother-brotherku semuanya ya. Jadi pada video kali ini saya mau bikin edukasi lagi bagaimana sih cara trade anti loss ya. Anti loss ini bukan berarti kita benar-benar terhindar dari MC ya. Kalaupun loss itu terjadi karena human error atau terjadi sama orangnya itu sendiri ya. Jadi bukan karena strategi yang akan saya bawakan kali ini ya. Tentu guys, walaupun strategi martingale ini adalah bagian dari money management, kalian harus tetap gunakan strategi teknikal yang memang benar-benar kalian kuasai. Saran saya jangan pernah ganti-ganti metode. Fokus aja di satu metode dan kalian pelajari sampai benar-benar bisa, oke? Nah, strategi martingale ini apa sih ya? Martingale ini cocok sekali untuk kalian yang biasanya trading itu kalau trade nggak pernah uh, cut loss ya, biasanya tuh nahan-nahan sampai MC. Terus ketika mau trade nggak mau minus gitu. Jadi setiap transaksi itu kepengennya profit terus. Nah, kali ini saya mau bawakan gimana sih caranya gitu ya. Yang pertama-tama untuk martingale ini sendiri itu diperlukan modal minimal itu 100 US dollar dan dikonvert ke akun sen. Berarti sekitar 10.000 ya. 10.000 akun sen. Nah, yang selanjutnya lotnya ini hanya boleh dari 0,01 di akun sen. Bang kok kecil kali? Iya memang kecil kali. Tapi ini sudah saya uji dan sudah saya praktekkan. Ini sangat-sangat efektif ya teman-teman untuk kalian yang trade menggunakan strategi martingale ya. Jadi saya harap teman-teman jangan di skip nonton videonya. Oke. Kita akan langsung saja praktekkan di sini. Kenapa lot size-nya itu 0,01 dari modal 100 US dollar? Itu modal paling minim ya guys, atau bisa dibilang paling kecil. Semakin besar modalnya itu semakin bagus. Bagusnya malah di sekitar 300 US dollar, 500 US dollar di akun sen dengan lot 0,01. Contoh ya. Kita asal aja nih ya, asal aja biar floating. Tapi kalau kita trade nggak boleh ya, pakai strategi asal itu nggak boleh. Contoh kita nge-buy di sini. Nah, ketika nge-buy dan hasilnya adalah zero floating, ya teman-teman boleh tahan sampai kapanpun gitu. Mau 100 pip, 200 pip, 500 pip silahkan. Zero floating tapi ya, atau langsung running profit. Nah, bagaimana Bang ketika kita terkena floating nih kayak sekarang nih. Nah, ini teman-teman kalian harus perhatikan yang namanya pips. Caranya kalian klik yang ini nih, saya klik nih yang atas, kalian ukur. Contoh dari kalian lihat cepret dari 91 kan ke 30 pip berarti ke 5187 ya. Kalau di pengukuran itu sekitar 300 poin ya. Itu martingale yang paling dekat guys. Itu yang paling high risk. Kalau yang lebih aman lagi di sekitar 40 pips ya atau 400 poin. Di sini berarti ya. Di 5187.00 ya atau 04 lah ya di situ. Nah, jadi martingale itu kelipatan dari 2 kali lipat. Contoh, ini kan 0,01 berarti kalian boleh buy limit di 0,02 ya. Atau mau pakai manual juga boleh ya, boleh banget guys. 91 berarti di 88 ya. Karena kan 30 pip. Nah, tempatkan buy limit. Nah, kalau floating lagi gimana? Berarti 0,04. Berarti di bawahnya lagi. Ingat, modalnya itu hanya boleh 0, lotnya hanya boleh 0,01 100 US dollar di akun sen. Itu paling kecil ya. Selanjutnya di 0,04. Kalau floating sekitar 60 pip dari 88 berarti di 85 ya. Ini kalau pakai jarak 30 pip guys. Itu paling kecil ya guys. Jadi nggak boleh kurang dari itu. Ya, kalau bisa di 40 pip, 50 pip itu jauh lebih safety. Oke. Ya, ini saya TP dulu deh buat kalian nih. Aduh, ini sebentar. Nah, ini mumpung lagi minus dua-duanya nih. Bentar. Nah, contoh. Nah, ini kita tunggu guys. Nah, ini kan kalau kalian harusnya kan dia nyampe ke harga 91 tuh baru profit. Tapi kalau pakai martingale itu enggak guys. Kalian nyampe tengah-tengah sini aja itu udah profit gitu. Nah, kalau martingale ini cara gimana sih Mas biar aman gitu.
Kalau kalian udah masuk di martingale ketiga, berarti di 0,04 ataupun 0,08, berapapun profitnya wajib kalian TP. Oke guys, ingat wajib kalian take profit ya. Jadi nggak boleh dinego-nego lagi gitu. Contoh, ini kan floating 4 kali ya. 4 kali berarti sekitar dari sini ke sini 30, dari sini ke sini 60, dari sini ke sini 90. Berarti floating 90 pip loss ya. Nah, kalau seumpama dia balik ke 85 aja, udah kalian TP aja, nggak usah ditahan lama-lama ya. Kalau udah floating di 0,08. Kalau bisa malah di ketiga profit berapapun udah TP aja. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman masih kepengin buy lagi, maka lotnya ubah lagi guys dari awal 0,01. Tujuannya itu untuk menghindari loss seminimal mungkin. Jangan dilihat dari profitnya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya strategi yang teman-teman itu conviction, udah yakin bahwa dia bakal naik, kalau mau di hold ya silakan, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saran terbaik dari saya, lebih baik TP dulu profitnya berapapun, nanti kalian entry lagi dari 0,01 gitu teman-teman. Oke ya, kita lihat ya, ini akan kena ya, apakah akan kena ya. Nah, kita lihat floatingnya juga ya. Ini kan baru floating 3 kali nih. Ini saya entry ngasal loh ya, nggak pakai strategi. Nah, kalau teman-teman pakai strategi itu lebih bagus lagi, bahkan hampir nggak pernah loss teman-teman. Ya kita lihat ya, kita lihat. Nah, ini kan baru naik sampai situ tuh 85. Minusnya tuh nanti kalau seumpama ke 88 aja itu udah profit guys. Nah, kita lihat nih. Nah, kalau ini masuk ke 4 berarti kita profit berapapun udah TP aja gitu ya. Nah, oke, udah kena ya. Nih lihat. Ini chartnya. Nah, dia baru nyampe sini guys. Baru sekitar running 10 pip. Ya, baru 10 pip. Kita lihat. Kita lihat. Nggak apa-apa, ini mau keseret sampai level 5 pun nggak masalah. Ini biar kalian tahu aja gitu. Jadi kita siapkan di 0, berarti 1.6. Nah, bentar 0,16. Nah, ini. Jangan sampai salah lot ya guys. Berarti dia 79. Nah, ini kan baru running profit berapa sih dari entry pertama nih? Baru running profit sekitar dari entry terakhir, sorry, 20 pip. Ini harusnya tadi udah biru ya, tapi ini turun lagi nih. Kita lihat kalau dia naik lagi ke atas. Kita lihat guys, kita lihat guys. Kita lihat guys. Ya. Ingat guys, lotnya itu harus sesuai aturan yang saya buat. Jadi kalau teman-teman melanggar bisa tewas guys. Minimal itu jarak 30 pips, aman itu di 40-50 pips. Itu udah paling oke sih kalau saran saya. Nih ya. Ini baru running berapa pip nih dari entry ketiga nih. Oke. Nah, tuh lihat. Baru running nyampe situ. Udah profit kan? Nah, ini kan udah masuk ke 4 guys. Nanti kalau sumpah dia ke sini aja running 30 pip aja udah, kalian TP aja nggak apa-apa guys. Ya, jadi jangan ditahan-tahan karena udah masuk di kompensasi atau martingale keempat ya, karena itu udah high risk banget. Nah, kan udah profit kan, baru ke 8 berapa nih, 85-nya tuh baru biru yang ini, tapi ini udah running profit segini. Nah, kalau udah kayak gini kalian tap profit semua, terus kalian mulai lagi nih dari awal 0,01 misalkan masih pengen ngebuy. Nah, tapi kalau teman-teman mau hold apakah boleh? Boleh, silakan kalau kalian yakin. Tapi kalau saran terbaik saya nggak usah ya, nggak usah. Ini cara trading tanpa cut loss ya. Jadi otomatis ketika kalian nge-cut itu profit terus, nggak ada lossnya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Nah, kita pasang lagi. Ini kita ukur lagi 30 pip. Nah, kalau market bergejolak gimana? Boleh dikira-kira guys. Boleh 30 pip, boleh 40 pip. Kalau saya sih biasanya nggak pakai limit ya. Kalau saya biasanya pakainya manual. Oke. Nah, kok bisa 30 pip, 40 pip itu bagaimana? Ya berarti melihat dari kondisi market. Contoh, kalau satu candle 50 pip, satu candle 100 pip, berarti jaraknya semakin melebar. Jangan 30 pip, boleh 50 pip, boleh 60 pip untuk strategi martingale-nya kayak gitu. Jadi melihat dari kondisi pasar. Nanti akan saya buatkan teksnya juga. Oke. Ya, kita entry tadi di sini ya, di 8666. Berarti kita kompensasinya 8366. Ya, berarti 0,02. Martingale-nya ya 0,02. 8366 ya. Oke. Paling kecil itu 30 pip, nggak boleh kurang ya. Kalau lebih nggak apa-apa.
Misalkan 35 pip, 45 pip nggak apa-apa silakan. Tapi kalau kurang nggak boleh. Waduh ini malah lotnya malah salah nih. Nggak apa-apa ya, kita atur double aja. Nah, terus pasang lagi di bawahnya. Ini kalau pakai limit guys. Kalau pakai manual juga boleh. Ini kan tadi di 8366 berarti 8066. Nah, contoh dibikin 800 ya nggak apa-apa. Silakan aja. Yang penting jangan kurang dari 30 pip. Kalau bisa malah lebih. Nah gitu ya, kita lihat nih. Nah misalkan masih di martingale kedua, ketiga, kalian mau hold ratusan pip juga silakan. Tapi kalau kalian yakin ya dengan catatan strategi kalian sudah bagus dan sudah yakin bahwa ini akan menjadi tren buy panjang. Contoh karena kan kita lagi nge-buy di sini. Nah kita lihat ya. Ini masuk kompensasi kedua ya, ini 0,01 double ya. Double jadi ini 0,02. Ini kita udah pasang di 0,04 nih. Kita lihat dia ke atas dikit aja itu udah running profit guys. Nah boleh pakai kira-kira, boleh pakai limit. Tapi kalau lebih bagus mending pakai kira-kira, jadi 30 pip lebih. Ya tapi kalau teman-teman takut human error, takut kena spike, ya lebih baik pakai limit ya, lebih baik pakai limit. Nih kita lihat guys, kita lihat ya. Kita lihat lagi. Ya ini durasinya tak bikin agak panjang supaya teman-teman nggak salah paham, saya nggak dibilang sesat juga. Karena ini martingale itu ada ukuran modalnya, lotnya juga harus kecil banget. Nah kalau pakai akun pro, akun standar ataupun akun zero itu boleh di modal berapa? Modal di 160 juta baru boleh di 0,01 ya di akun pro, standar ataupun zero. 160 juta baru boleh ya. Kalau di bawah itu di akun sen. Oke. Ini baru nyampe sini ya, yang atas belum running profit, tapi kalau kita lihat di sini kita sudah profit. Seperti itu guys. Nah, ini cara martingale seperti itu. Nah, contoh 0,08 berarti 0,08 berarti kita taruh limit di sini 80 berarti di 77. Nah, cepret. Terus 0,16 berarti kali 2 terus gitu. Berarti di 74 lah. Ya, boleh lebih, yang penting jangan kurang. Nah, gini guys. Nah, contoh kita floating udah nyampe di 0,08 nih, udah floating. Terus kena 0,16. Terus naik lagi ke 0,8-nya, ke 77-nya. Udah, TP aja. Karena kan udah masuk ke 1 2, 3, 4, 5. Maksimal itu 4 kali teman-teman. Kalau udah 4 kali berapapun take profit. Karena takutnya dia makin turun, bukan apa ya. Takutnya dia makin turun, kompensasinya makin banyak. Nah itu yang ditakutkan, drawdown-nya besar. Seperti itu. Nah ini udah saya backtest teman-teman ya, selama 3 bulan pakai EA. Pakai EA itu malah jalannya 24 jam tanpa berhenti, news pun ditabrak. Kayak gitu. Mau newsnya satu candle 500 pip, 300 pip itu udah pernah saya coba dan berhasil ya, bertahan, tidak ada MC. Tapi drawdown terparah itu pada saat news sekitar 70% dari modal dan itu balik ya teman-teman. Jadi setelah floating 70%, habis itu dia take profit kayak gitu. Jadi bukan drawdown sih, lebih tepatnya itu floating loss ya. Kayak gitu ya. Ini kan udah profit nih ya. Nah boleh kalian TP. Tapi ini kan baru 2 kali. Kalian boleh hold guys. Boleh nyampe sini 100 pip, 200 pip, 1000 pip silakan, gak apa-apa. Tapi kalau udah masuk ke 4 berapapun di take profit aja. Untuk menjaga supaya floating loss kalian seminimal mungkin. Kayak gitu ya. Oke mungkin cukup. Kalau kalian bingung boleh tanya-tanya di diskusi sesama member, saring diskusi silakan. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada bingung silakan tanya di diskusi ya, jangan di chat karena yang di chat itu yang balas admin bukan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.